Tahukah kamu bahwa beberapa pemain timnas Indonesia kini dipercaya sebagai kapten di klub mereka masing-masing? Total ada 9 pemain Garuda yang mendapat kehormatan ini, bahkan 6 diantaranya berkiprah di luar negeri. Jordi Amat misalnya, menjadi salah satu kapten di klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim meski hanya sebagai wakil. Begitu juga Jai Idzes, bek andalan timnas ini resmi menjadi kapten Venezia FC sejak Februari 2025 setelah kepergian Joel Pohjan Palo. Bahkan sejak September 2024, Idzes juga dipercaya sebagai kapten utama timnas Indonesia. Justin Hubner juga tidak kalah menarik. Ia menjadi kapten tim U21 Wolverhampton sejak 2024, setelah sebelumnya menjadi wakil kapten. Meskipun sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka, begitu kembali ke Inggris ban kapten langsung kembali ke lengannya. Sementara Kevin Dix dan Marten Pas juga menunjukkan kualitas kepemimpinan mereka. Dix beberapa kali menjadi kapten FC Copenhagen di Liga Denmark maupun Eropa. Pas pun dipercaya mengenakan ban kapten FC Dallas dalam laga uji coba, termasuk saat laga ke-100-nya bersama klub tersebut. Nama Kelvin Verdong mencuri perhatian saat membawa NEC Nijmegen membantai Ajax Amsterdam 0-3, dengan dirinya sebagai kapten tim di Johan Cruyff Arena. Meski bukan kapten utama, penampilannya begitu solid dan memimpin dengan karisma tinggi. Di dalam negeri, ada Rizky Ridho yang langsung ditunjuk sebagai kapten utama Persija musim 2024-2025 menggantikan Andri Tani. Di usianya yang masih 23 tahun, ia menunjukkan kematangan luar biasa. Sementara itu Hernando Ari dan Ricky Kambuaya meski bukan kapten utama, tetap dipercaya mengenakan ban kapten dalam beberapa pertandingan penting. Hernando memimpin Persebaya dalam 3 laga terakhir meski hasilnya belum maksimal. Sedangkan Ricky Kambuaya tampil sebagai kapten Dewa United dalam 5 pertandingan musim ini saat Risto Mitrevski absen. Elkan Bagot terlihat berada di Bali menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia yang dijadwalkan mulai 26 Mei 2025. Meski belum ada konfirmasi resmi apakah kehadirannya di Pulau Dewata untuk bergabung dengan timnas atau sekadar berlibur, kemunculannya menarik perhatian publik. Salah satu akun Instagram membagikan momen foto bersama Bagot sambil menggendong anak kecil. Keberadaan Elkan di Bali menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan bergabung dengan TC Timnas, apalagi 2 bek utama Kevin Dix dan Dean James sedang mengalami cedera. Elkan sendiri sudah lama absen membela timnas Indonesia. Terakhir kali ia tampil pada 21 November 2023 saat melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, sempat muncul kabar kurang harmonis antara Elkan dan pelatih Sintayong, terutama saat Elkan menolak panggilan untuk laga playoff Olimpiade melawan Guinea karena sudah merencanakan liburan pribadi. Kini, status Elkan kembali menarik perhatian karena masa peminjamannya di Blackpool FC telah berakhir dan kontraknya bersama Ipswich Town akan habis pada Juni 2025. Situasi ini membuka peluang besar baginya untuk kembali fokus ke timnas, apalagi jadwal klub sudah selesai. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert sebelumnya ingin memanggil Elkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu, namun ditolak karena Elkan masih fokus di klub. PSSI juga terlihat memanfaatkan suasana santai di Bali untuk merayu pemain-pemain dari luar negeri agar mau bergabung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya memberi kesempatan para pemain untuk berlibur terlebih dahulu sebelum memulai latihan. Strategi ini diharapkan membuat para pemain lebih rileks dan siap tempur jelang laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Elkan Bagot pun menjadi salah satu sosok yang paling dinanti keputusannya. Apakah akan kembali mengenakan seragam Garuda atau tetap memilih jalur berbeda? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa bangganya terhadap pencapaian timnas Indonesia yang kini sudah melampaui rekor Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda saat ini duduk di posisi keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 9 poin dari 8 pertandingan. Ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Poin ini bahkan sudah lebih baik dari yang pernah dicapai Thailand dan Vietnam saat mereka tampil di fase yang sama. Thailand sempat mencicipi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Mereka bergabung dalam grup maut bersama Jepang, Arab Saudi, dan Australia, namun gagal total. Dari 10 pertandingan, Thailand hanya meraih 2 hasil imbang dan 8 kekalahan, tanpa sekalipun meraih kemenangan. Begitu pula Vietnam di edisi 2022 yang tergabung dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski mampu meraih 1 kemenangan atas Cina dan 1 imbang kontra Oman, Vietnam tetap finish sebagai juru kunci dengan 4 poin dari 10 laga. Kini Indonesia punya peluang nyata mencatat sejarah baru. Dengan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, poin skuad Garuda bisa terus bertambah dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Kemenangan atas Irak dan hasil imbang menghadapi tim-tim besar jadi sinyal positif. Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian ini patut disyukuri oleh para pendukung. Ia menyampaikan apresiasi kepada pelatih dan pemain yang terus bekerja keras demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Erick juga mengajak seluruh fans sepak bola Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung, dan menjaga semangat timnas. Ia menekankan pentingnya menjaga mimpi dan kebersamaan, serta memberi ruang bagi ofisial dan pemain bekerja secara maksimal. Sejak resmi bergabung dengan timnas Indonesia, nama Ole Roemeny langsung menyita perhatian banyak pihak, termasuk media luar negeri. Media Vietnam Soha bahkan sudah memprediksi bahwa kehadiran pemain keturunan Belanda ini akan membawa kejutan besar bagi dunia sepak bola. Prediksi tersebut kini terbukti, setelah Roemeny tampil gemilang dalam 2 laga perdananya bersama skuad Garuda. Dalam debutnya, ia langsung mencetak gol ke gawang Australia dan kembali mencatatkan namanya di papan skor saat melawan Bahrain. Roemeny tidak hanya sekadar hadir sebagai pemain naturalisasi, tapi langsung menjadi solusi dari masalah lini depan Indonesia yang selama ini kerap tumpul. Gol penentu kemenangan melawan Bahrain yang ia cetak di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadikannya pahlawan kemenangan Garuda. Dalam laga tersebut, ia juga dinobatkan sebagai Man of the Match, menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar pelengkap. Performa ini menjawab keraguan publik dan membuktikan bahwa sumpah WNI yang ia ambil di London pada 8 Februari 2025 bukan langkah sia-sia. Menariknya, dari 3 pemain yang disumpah yaitu Ole Roemeny, Dion Marks, dan Tim Gepens, hanya Roemeny yang langsung dipercaya mengisi tim senior. Kepercayaan besar ini datang langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap kehadiran Roemeny bisa menajamkan lini serang timnas. Harapan itu kini menjadi kenyataan, dengan Roemeny tampil sebagai predator baru yang ditakuti lawan. Media Vietnam pun tampak benar ketika menyebut Roemeny sebagai calon senjata rahasia Indonesia. Tantangan besar kini menanti di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, saat Indonesia bersiap menghadapi Cina dan Jepang. 2 tim kuat Asia ini akan menjadi ujian sejati bagi skuad Garuda, terutama bagi Ole Roemeny yang kini menjadi sorotan. Pertandingan panas antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi magnet tersendiri bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara. Tom Hai memberikan respons mengejutkan saat mendengar kabar bahwa tim Garuda kemungkinan akan menghadapi Malaysia pada bulan September. Meski belum dijadwalkan secara resmi, laga ini dinilai penting untuk mematangkan tim jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Jadwal timnas di bulan tersebut masih kosong, dan federasi tengah mencari opsi terbaik untuk mengisi kekosongan itu. Tom Hai mengaku sangat penasaran dengan kemungkinan duel klasik ini. Dalam kanal YouTube pribadinya The Highway, ia mengatakan bahwa laga melawan Malaysia selalu membawa tensi tinggi dan menjadi pengalaman menarik bagi pemain. Menurutnya, ini bukan sekadar pertandingan uji coba, melainkan laga penuh emosi yang syarat gengsi antar negara. Hai juga memahami betul bahwa laga ini menyimpan sejarah panjang persaingan yang membuat atmosfer pertandingan selalu panas. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi harapan tersendiri bagi para pemain. Kehadiran puluhan ribu supporter tentu akan membakar semangat pemain dan menambah intensitas laga. Hai menyebut bahwa pertandingan semacam ini akan sangat membantu meningkatkan chemistry tim dan mental bertanding. Walaupun hanya bertajuk uji coba, Hai yakin kedua tim akan tampil maksimal demi harga diri bangsa. Dari pihak federasi melalui Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa ada beberapa opsi laga yang sedang dikaji untuk September. Salah satu skenarionya adalah menggelar mini turnamen yang melibatkan negara-negara seperti Lebanon dan Malaysia. Namun, keputusan final masih menunggu proses lebih lanjut. Jika laga ini benar-benar terwujud, maka pertemuan Indonesia dan Malaysia bisa menjadi duel klasik yang mengobarkan semangat nasionalisme di tengah proses persiapan menuju Piala Dunia. Cina tak bisa terlalu tenang jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, selain Indonesia yang baru saja dijatuhi sanksi oleh FIFA, tim berjuluk The Dragons juga harus menerima hukuman dari AFC. Kedua negara kini sama-sama menghadapi tekanan non-teknis yang bisa memengaruhi performa di lapangan. Bagi Indonesia, sanksi ini datang setelah insiden perilaku diskriminatif supporter saat laga melawan Bahrain pada Maret lalu. PSSI dijatuhi denda hampir 400 juta rupiah dan diwajibkan menutup 15% kapasitas stadion untuk laga berikutnya. Area yang akan ditutup adalah tribun belakang gawang di sisi utara dan selatan. Hal ini tentu merugikan timnas Indonesia yang mengandalkan dukungan penuh dari supporter sebagai kekuatan tambahan saat bermain di kandang. Arya Sinulinga dari PSSI menegaskan bahwa sanksi ini merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan supporter, meskipun kejadian tersebut hanya melibatkan sebagian kecil dari penonton.
Sementara itu, Cina juga tidak lepas dari sorotan setelah menerima sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Hukuman diberikan terkait pelanggaran regulasi penggunaan peralatan elektronik saat laga Piala Asia U20 2025 melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang berlangsung di Shenzhen, pemain Cina menggunakan perangkat pelacakan performa yang menampilkan iklan sponsor dan elemen dekoratif yang dilarang oleh regulasi AFC. CFA didenda sebesar $3.000 Amerika atau sekitar 50 juta rupiah dan wajib membayarnya dalam waktu 30 hari. AFC juga memperingatkan bahwa jika pelanggaran serupa terulang, hukuman akan lebih berat ke depannya. Meskipun kasus ini tidak terjadi di level senior, reputasi federasi tetap tercoreng menjelang laga penting melawan Indonesia.